Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia dari Ketahanan Energi. Kali ini akan menyampaikan sebuah presentasi dari mata kuliah Teknologi Energi mengenai military microgrid. Ini mungkin terdengar baru di telinga teman-teman. Jadi ini merupakan tugas dari Pak dosen Nugroho Adi Sasongko yang disusun oleh kami, Abdullah Ubaid, Adil Fajar, dan Agung Beni. Ayo kita mulai pembahasan military microgrid. Outline presentasi kali ini yaitu pertama kita mulai dari pengertian microgrid itu apa, kemudian pemanfaatan microgrid sebagai apa dan di mana, kemudian juga plus minus dari microgrid itu sendiri, dan yang terakhir merupakan rekomendasi untuk pemerintah agar bisa mendirikan microgrid ini. Nah, apa itu military microgrid? Itu jadi sebuah pertanyaan utama dari materi kita kali ini. Jadi dari military microgrid itu terdiri dari dua suku kata. Yang pertama militer, yaitu angkatan bersenjata suatu negara, di mana kalau di Indonesia ini adalah TNI, dan microgrid itu adalah sistem ketenaga listrikan skala mikro yang terdiri dari lebih dari satu generator energi terbarukan. Dan yang lebih detailnya nanti akan kita tunjukkan skemanya. Dan military microgrid itu sendiri adalah infrastruktur kritis untuk markas dan daya gerak peralatan militer yang dapat membangkitkan energi listrik secara lokal dan mandiri. Jadi microgrid ini sangat bermanfaat dan berguna dan dikembangkan di suatu sistem isolated yang jauh dari pusat kota atau dari sistem interkoneksi besar. Kemudian, pada military microgrid, kombinasi sumber energi primer yang digunakan sebagai pembangkitan pada setiap pos atau pangkalan militer dapat berbeda-beda, tergantung sumber energi primer yang tersedia di sana. Nah, ini merupakan skemanya. Jadi ini skema military microgrid atau microgrid pada umumnya, di mana dia memiliki sistem kontrol yang berfungsi untuk mengatur beban yang akan disalurkan kepada konsumen dari pembangkitan mana saja, dan sistem kontrol ini bisa mengatur bagaimana jumlah yang akan disimpan di dalam energi storage. Nah, ini salah satu kelebihannya dari military microgrid ini adalah memiliki energi storage, di mana dia sangat mengurangi losses jaringan dari listrik itu sendiri. Seperti kita lihat dalam gambar ini, terdapat beberapa jenis energi primer yang bisa dimanfaatkan sebagai pembangkitan. Yang pertama ada energi angin, wind turbines. Di sini juga kita bisa lihat ada solar photovoltaik, energi matahari, kemudian energi biomas dan biofuel, juga hydropower. Tapi selain energi terbarukan, sistem microgrid ini bisa juga menggunakan diesel, di mana dia biasanya berfungsi sebagai backup dari pembangkitan yang ada. Kita lanjut. Nah, komponen microgrid seperti kita lihat pada gambar barusan. Jadi ada pembangkitan terdistribusi. Nah, ini ada DG, itu distributed generator atau pembangkit terdistribusi tadi, di mana terdiri dari pembangkitan energi terbarukan ataupun yang mensuplai listrik untuk sistem microgrid itu sendiri. Nah, semua energi itu masuk dikontrol oleh sistem kontrol energi management system, dan seperti microgrid ini tidak selalu isolated, dia juga bisa tersambung dengan grid utama, di mana dia dihubungkan oleh PCC atau konektor yang menghubungkan antara grid utama dan microgrid itu sendiri. Kemudian dari energi management system atau sistem kontrol itu dialirkan kepada beban-beban atau masyarakat, dan juga ke penyimpanan.
Selanjutnya yang kedua beban. Beban atau adalah ini konsumen ya. Jadi yang menerima energi listrik itu sendiri. Jadi di sini kita jelaskan tipe beban di sini ada dibagi jadi 3 klasifikasi berdasarkan kepentingan, berdasarkan tingkat konsumsi, berdasarkan fleksibilitas. Berdasarkan kepentingan itu ada kritikal dan non-kritikal. Kalau yang kritikal itu seperti rumah sakit, non-kritikal itu seperti rumah-rumah biasa lah. Kemudian berdasarkan tingkat konsumsi ada perumahan, bisnis, dan industri. Kalau industri ini otomatis dia bebannya membutuhkan daya yang sangat tinggi. Dan berdasarkan fleksibilitas yaitu responsif dan juga non-responsif. Kemudian yang ketiga adalah storage. Nah, ini yang satu kelebihan dari microgrid dibandingkan grid konvensional, di mana dia memiliki tempat penyimpanan yang membuat energi itu bisa disimpan. Seperti kita ilustrasikan bahwa misal kita punya kelebihan energi listrik yang didapat dari PLTS, di siang hari kita mengumpulkan, apabila dia tidak digunakan, dia akan terbuang kalau pada grid konvensional. Jadi kalau pada di microgrid ini, energi dari panas matahari itu bisa disimpan di dalam storage. Nah, storage ini bisa berbasis mekanik, elektrokimia, kimia, elektrik, dan thermal. Oke. Selanjutnya kita masuk ke keuntungan dari microgrid itu sendiri. Nah, ada beberapa keuntungan yang saya dapat dari beberapa referensi bahwa pada umumnya microgrid ini unit pembangkitnya dekat dengan konsumen sehingga rugi daya ini dapat dikurangi secara signifikan. Dan berdasarkan IEA atau International Energy Agency, penghematan biaya bisa mencapai 40%. Nah, poin ketiga ini, karena microgrid itu berskala kecil, variasi sumber energi untuk microgrid lebih banyak dibanding grid konvensional dan daya yang dibangkitkan juga tidak cukup besar. Yang keempat, microgrid ini memiliki spektrum kehandalan yang lebih luas dibanding grid konvensional. Kemudian di sini ada kerugian dari microgrid. Microgrid ini mungkin bukan kerugian ya, tapi seperti kekurangan. Perlu dikaji lebih dalam lagi. Nah, kalau misalnya microgrid pembangkitnya menggunakan bahan bakar fosil sebagai salah satu bahan bakar utama, terkadang pengangkutan ke daerah tersebut itu menjadi sesuatu hal yang sulit karena kadang akses jalan ke daerah yang remote atau isolated itu masih belum dibangun ataupun bisa juga melalui laut. Kemudian yang kedua, membutuhkan inspeksi rutin terhadap perangkat-perangkatnya. Jadi di sini dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni dan juga peralatan supporting yang cukup untuk menjaga agar microgrid ini berjalan sesuai dengan mestinya. Dan yang ketiga, teknologi yang dipakai microgrid ini termasuk atau tergolong baru, jadi belum terbukti kehandalannya apabila dipakai dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, kita akan lihat 5 atau 10 tahun yang akan datang microgrid, military microgrid yang ada di dunia seperti apa sehingga kita bisa memastikan bahwa teknologi ini bakal sustain dalam jangka waktu yang panjang atau tidak. Nah, ini contoh military microgrid. Ini ada 2 contoh yang saya ambil. Yang pertama ada Paris Island microgrid, di mana terdiri dari 10 MW microgrid yang didesain tahan badai dan gempa pada US Marine Corps Recruit Depot atau MCRD, Paris Island, South Carolina. Pemanfaatannya disebutkan mengurangi biaya hingga $6,9 juta per tahun dan menggunakan pembangkit combined heat and power 3,5 MW, kemudian solar 5,5 MW dan baterai total 4 MW atau 8 MWh. Dan pada microgrid ini juga memiliki 3 pembangkitan diesel sebagai backup. Kemudian ada San Diego Miramar microgrid. Dia memiliki 1,3 MW solar PV. Kemudian ada juga proyek gas landfill 3,2 MW, pembangkit diesel dan gas sebesar 6,45 MW,
storage thermal 157 kW, EV charging station control 390 kW building level energy storage, dan peningkatan sistem pada SCADA. Ini kita bisa lihat gambar di sebelah sini merupakan SCADA atau unit kontrol dari sistem microgrid itu sendiri. Nah, ini rekomendasi agar microgrid ini bisa dilaksanakan di Indonesia. Perlu adanya pembuatan regulasi khusus mengenai keamanan pasokan untuk pertahanan sebagai payung hukum pembuatan microgrid ini. Kemudian perlunya pembangunan akses darat yang menghubungkan dengan kota besar untuk memobilisasi logistik dari microgrid ini. Yang ketiga, perlu dilakukan identifikasi sumber energi setempat yang dapat dimanfaatkan untuk sumber pembangkitan microgrid. Dan yang keempat, pemberian wewenang kepada Pemda atau pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap pembangunan microgrid ini. Dan yang kelima, perlu koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, dan badan usaha terkait pengembangan microgrid untuk militer ini. Berikut adalah presentasi dari kami, semoga menambah wawasan teman-teman semua dan bermanfaat buat teman-teman. Atas kekurangannya kami mohon maaf dan terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.